Ignatia Joli dari Paroki Santa Maria Assumpta Gamping, lingkungan Santa Ignatius Loyola, Kaliabu. Hari ini saya akan bertutur kitab suci yang ceritanya bakal menarik banget. Nah, cerita yang akan saya tuturkan hari ini adalah jeng jeng jeng, perkawinan di Kana. Cerita ini diambil dari kitab Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Jadi sobat, ikuti ceritanya ya. Di suatu hari, pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang berada jauh di Galilea. Ibu Yesus berada di situ. Yesus dan murid-muridnya pun juga ikut diundang ke dalam pesta perkawinan tersebut. Awalnya, acara perkawinan tersebut berlangsung secara baik-baik saja. Namun tiba-tiba ada hal yang sangat mengejutkan. Mereka kekurangan anggur. Ibu Maria pun yang langsung menyadarinya, langsung mengunjungi Yesus dan berkata kepada anaknya, Mereka kehabisan anggur, anakku. lalu Yesus pun menjawab ibunya, Apa yang engkau mau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Maria pun memanggil pelayan-pelayan dan berkata kepada mereka, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang digunakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Isinya masing-masing 2-3 buyung. Lalu Yesus pun menyuruh pelayan-pelayan dan berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lantas mereka pun mengisi setiap tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan kembali kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, ia tidak tahu dari mana datangnya air tersebut. Namun para pelayan-pelayan yang telah mengecap air anggur tersebut telah mengetahui keberadaan asalnya. Lalu ia pun memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang akan menghidangkan anggur yang lebih baik dulu, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menghidangkan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai tanda pertama dari tanda-tandanya. Dari itu, ia telah membuat kemuliaannya dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Jadi penjelasan yang saya akan tampilkan adalah mukjizat Yesus dengan mengubah air menjadi anggur. Mungkin adalah tanda yang paling signifikan dari keilahiannya. Yeremia pun sendiri sudah menubuatkan hal ini, bahwa kehadiran Yesus akan membuat banyak orang bersuka cita karena Sang Mesias melakukan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Ini diambil dari Injil Yeremia bab 31 ayat 12. Allah sendiri mengatakan kalau Israel akan menanam kebun anggur dan meminum anggur mereka. Diambil dari Injil Amos bab 9 ayat 14. Sementara fakta lain yang harus kita garis bawahi dari mukjizat pernikahan di Kana juga gak kalah penting. Bagi pernikahan sendiri, Yesus membuktikan kalau kehadirannya jadi awal sejarah dari disahkannya pernikahan. Dengan kata lain, Yesus mementeraikan pernikahan untuk pertama kalinya dengan mukjizatnya. Cinta dan sukacita yang melekat dalam sebuah pernikahan adalah karakteristik pelayanan Yesus. Dia sendiri mencoba untuk menyampaikan bahwa dia datang karena cinta dan membawa sukacita.
mau supaya semua pasangan suami istri percaya bahwa bersama dengan Yesus, perjalanan pernikahan akan selalu diberkati. Bahkan dalam situasi paling buruk sekalipun, seperti kondisi ekonomi yang sangat amat mengkhawatirkan dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita tidak menimbulkan rasa khawatir pun karena kita percaya kepadanya. Demikian tuturan kata dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon